Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya tujukan buat Anda khususnya para wanita. Jadi buat Anda para wanita, Anda wajib nonton video ini hingga selesai. Jadi topik saya pada kali ini adalah mengenai siklus menstruasi. Ya Sobat Sehat, jadi siklus menstruasi adalah proses perubahan pada organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Jadi Anda bisa lihat gambarnya di sini, organ reproduksi wanita. Nah, di sana terdapat otot pada rahim yang disebut miometrium, dan di bagian dalamnya terdapat lapisan endometrium. Nah, selama siklus menstruasi, jadi terjadi perubahan pada endometrium, di mana endometrium ini yang kaya akan pembuluh darah akan mulai menebal. Sementara di sisi lain ada namanya ovarium, ya, yaitu indung telur yang akan mempersiapkan sel telur untuk proses pembuahan. Jadi setelah dibentuk sel telur tadi akan berjalan menuju tuba Fallopi, dan di situ akan menunggu sperma yang datang untuk membuahi sel telur tersebut. Dan jika terjadi pembuahan, maka akan terbentuk namanya sigot, dan rahim tadi sudah dipersiapkan. Jadi endometrium yang tebal tadi itu untuk mempersiapkan pembuahan sel telur dan untuk tempat bertumbuhnya sigot. Ya, dan nanti kelak sigot ini akan menjadi bayi, menjadi janin dan menjadi bayi. Nah, terus apa yang terjadi kalau seandainya sel telur tadi yang sudah dibuat oleh ovarium atau indung telur, dan ternyata tidak terjadi, misalnya tidak terjadi hubungan seks dan tidak terjadi pembuahan di sana, tidak ada sperma yang masuk ke sana. Akhirnya sel telur tadi akan menuju rahim, menuju endometrium, dan terjadi peluruhan karena tidak dibuahi. Ya, jadi endometrium beserta sel telur tadi akan keluar melalui vagina dan terjadi perdarahan pada wanita. Dan perdarahan ini biasanya terjadi 2-7 hari. Ayo, siapa di sini yang kalau perdarahan lebih dari 7 hari? Atau ada yang tidak menstruasi sama sekali? Nah, saat proses menstruasi, di mana darah yang keluar sekitar 30-50 cc. Ada juga literatur yang mengatakan hingga 80 cc. Ya, tapi kalau sudah Anda harus mengganti pembalut setiap 1 jam karena darah yang keluar terlalu banyak, sebaiknya Anda kunjungi dokter, ya, dokter spesialis kandungan atau dokter obgyn. Nah, di sini proses menstruasi terdiri dari 4 fase. Jadi yang pertama adalah fase mens atau fase perdarahan. Ini terjadi sekitar 2-7 hari. Jadi hari pertama sampai hari ke-7 ya, saat Anda mens. Yang kedua adalah fase folikuler, kemudian fase ovulasi, dan yang terakhir adalah fase luteal. Oke, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama saya akan bahas dulu fase menstruasi atau fase perdarahan. Nah, contoh saja, saya berikan contoh namanya bunga ya. Kalau biasa dipakai nama mawar, sekarang saya pakai nama bunga. Bunga adalah seorang wanita. Jadi bunga ini anggap saja mulai menstruasi pada tanggal 1 November. Dan berhenti bersih pada tanggal 7 November. Nah, inilah yang disebut dengan fase menstruasi. Jadi biasanya gejala yang dialami oleh bunga karena menstruasi, perutnya mulai terasa sakit di hari pertama biasanya. Karena dinding rahim harus berkontraksi untuk mengeluarkan darah dari endometrium tadi yang luruh dan sel telur tadi yang tidak dibuahi. Jadi Anda ingat kan gambarnya tadi? Kalau tidak ingat, saya tampilkan gambarnya ulang di sini. Jadi endometrium tadi yang luruh akhirnya terjadi perdarahan dan prosesnya sekitar 2-7 hari. Apa yang terjadi pada bunga pada masa-masa tersebut? Ya, tadi seperti yang saya sebutkan, sakit pada perut ya, karena rahim tadi yang berkontraksi, kemudian terjadi gangguan mood, bete, ya. Jadi kalau Anda yang punya pasangan, saat bete, Anda coba cek, mungkin lagi dapat. Nah, hal demikian bisa terjadi karena terjadi penurunan kadar estrogen, ya. Jadi estrogen tadi sebenarnya estrogen yang menurun tadi menyebabkan si bunga menjadi lebih lemas, kemudian bad mood, kurang percaya diri, mudah tersinggung, mudah marah dan sebagainya. Jadi kalau Anda yang punya pacar atau punya pasangan lagi mens, harap dimaklumi. Kemudian kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase folikuler. Di mana pada fase folikuler ini, kelenjar pituitari pada otak Anda akan menstimulasi atau menghasilkan hormon namanya FSH. Jadi follicle stimulating hormone, ya, FSH. Di mana akan terjadi pembentukan, jadi ovarium akan membentuk sel telur, ya, atau ovum. Jadi pada fase ini juga terjadi peningkatan kadar estrogen. Akhirnya si bunga menjadi ceria kembali. Peningkatan kadar estrogen ini secara perlahan. Jadi pembentukan atau pada fase ini terjadi
kurang lebih sekitar 13 hari. Lalu kita masuk ke fase yang selanjutnya atau disebut fase ovulasi. Ini terjadi pada hari ke-13 dan ke-14 pada siklus menstruasi bunga. Nah, pada fase ini, indung ovarium tadi yang memproduksi sel telur akan masuk ke dalam tuba Fallopi. Jadi sel telur ini akan berjalan ke tuba Fallopi, dan pada fase ini pula terjadi perlonjakan estrogen. Nah, kalau estrogen sudah naik, maka si bunga tadi akan mencapai puncak-puncaknya. Dia ceria, kemudian ia happy, percaya diri, dan gairah seksnya juga meningkat pada tanggal 13-14 ini. Ya, karena terjadi penonjakan dari estrogen tadi. Lalu kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase luteal dari siklus menstruasi. Nah, pada fase luteal ini terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28, di mana kadar estrogen mulai menurun. Dan di sisi lain, progesteron mulai meningkat. Dan akhirnya terjadi penebalan pada dinding endometrium seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk mempersiapkan kehamilan. Ya. Nah, pada fase ini, tinggal menunggu apakah sel telur tadi akan dibuahi atau tidak. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka indung telur atau ovarium akan menghentikan secara perlahan produksi estrogen. Jadi bunga akan mulai merasa galau, tidak percaya diri, ya, dan sebagainya lah. Ya, itu tadi. Kemudian di sisi lain juga karena perubahan hormon tadi, bunga juga berkemungkinan untuk timbul jerawat. Kemudian suka makan makanan yang tinggi karbohidrat, makanya kadang cewek sering gagal diet ya karena perubahan hormon ini. Ya. Oke, kemudian fase luteal ini akan berlangsung terus sampai hari ke-28. Dan jika tidak terjadi pembuahan tadi, maka akan masuk ke fase menstruasi lagi, yaitu fase perdarahan, karena dinding rahim tadi, lapisan endometrium yang sudah mulai menebal akan luruh kembali. Jadi begitu terus siklusnya, setiap bulan 1 kali. Nah, terus apakah siklus menstruasi ini selalu 28 hari? Ya, mungkin banyak yang bertanya, siklus menstruasi yang pas, yang cocok, yang normal itu berapa hari, Dok? Rata-rata memang 28 hari, tapi tidak selalu tepat 28 hari, bukan seperti gajian karyawan. Hari ini tanggal 28, bulan depan tanggal 28, bulan depannya tanggal 28 lagi, tidak seperti itu. Jadi bisa plus minus 7. Jadi siklus menstruasi yang normal adalah 21 sampai 35 hari. Dan dikatakan tidak normal jika terjadi terlambat, misalnya di bawah 21 hari, atau telat sampai 37 hari ke atas, misalnya, selama 3 bulan berturut-turut, itu dikatakan tidak normal. Kalau cuma terjadi telat di bulan ini saja, misalnya, mungkin karena Anda terlalu stres, atau olahraga yang terlalu berlebihan, atau diet yang terlalu ketat. Makanya kalau diet ketat jangan terlalu lama, karena akan mengganggu siklus hormon Anda, siklus menstruasi Anda. Ya. Nah, untuk Anda para wanita, saya sarankan Anda untuk melakukan atau membuat agenda seperti ini. Silakan lihat di layar. Jadi yang pertama adalah buat kalender menstruasi supaya Anda bisa cek siklusnya normal atau tidak. Kemudian yang kedua, rutin berolahraga untuk memperlancar aliran darah dan menjaga keseimbangan hormon. Kemudian yang ketiga, konsumsi makanan bergizi seimbang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak yang baik, vitamin, mineral, ya. Kemudian yang keempat adalah istirahat yang cukup, yaitu tidur 6-8 jam. Kelola stres dengan baik. Kemudian yang keenam adalah hindari rokok dan alkohol. Kemudian yang ketujuh adalah, bagi Anda yang nyeri haid, bisa mengompres perut Anda dengan menggunakan air hangat. Yang kedelapan, mengganti pembalut setiap 3 jam sekali, dan pilihlah pembalut yang baik dan nyaman. Yang kesembilan, senantiasa menjaga kebersihan organ reproduksi. Dan yang terakhir adalah, jika ada gangguan siklus menstruasi, segera beritahu orang tua Anda atau konsultasi ke dokter. Nah, itu adalah 10 agenda yang harus Anda lakukan jika Anda adalah seorang wanita dan masih aktif jalani siklus menstruasi. Nah, Dok, bagaimana cara memilih pembalut yang baik? Nah, ini saya juga sering mendapat pertanyaan seperti ini. Kan saya dengar kabar di berita, di majalah, dan sebagainya, ada pembalut-pembalut yang tidak baik, Dok, mengandung zat kimia ini misalnya. Oke, jadi buat Anda semua yang mencari pembalut yang baik, Anda bisa kunjungi di www.boxsehat.com. Nah, boxsehat.com ini merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan produk-produk untuk mendukung gaya hidup sehat. Jadi kalau Anda cari pembalut, silakan klik webnya di sana. Oke, semoga video singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua, terutama Anda para wanita ya yang sekarang masih remaja, yang mulai masuk usia yang sudah menstruasi. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Anda bisa klik like di bawah ini, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.